a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Ustadz Malik, Ustadz Abdul Malik sekeluarga. Yang sama-sama kita hormati para guru kita, Bapak Ustadz Kim, Bapak Ustadz Rahmat, Bapak Ustadz Asif, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 05, Bapak Ketua RW 05, para bini sepuh, orang tua kita, Bapak Nimunkum, kepada semuanya, para hadirin jemaah Majelis Taklim Riyadus Sholihin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka taklim kita. Dan di dalam kesempatan malam ini kita akan coba menelaah, akan coba mempelajari sebuah karya, yakni karyanya Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'limu Ta'lim. Ta'limu Ta'lim artinya pelajaran atau ilmu bagi orang yang menuntut ilmu. Ilmu orang yang tolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi kudu ada ilmunya. Dalam prolognya Syekh Zarnuji juga memberikan sebuah hadis yang mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin. Nah, untuk yang pertama ini kita membahas bagaimana niatnya untuk mencari ilmu. Bagaimana meluruskan niatnya berangkat ke majelis taklim. Bagaimana meluruskan niatnya untuk kita belajar sebuah ilmu. Diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah SAW, kam min amali yatasawwaru bi surrati amali dunya summa yusiru bi husnin niyah min a'malil akhirah. Wa kam min amali yatasawwaru bi surati amalil akhirah thumma yusiru min a'mali dunya bisu'in niyah. Kam min amali, banyak orang yang beramal, yatasawwaru, yang menggambarkan itu amal, bisurati amali dunia, seperti gambaran amalia dunia. Yusiru, berjalan itu amalia, bihusnin niyati, dengan baiknya niat, min amalil akhirah, menjadi amaliyah akhirat. Paham gak maksudnya? Orang bekerja amaliyah dunia, tapi usaha
dagang dan sebagainya. Tapi dari hasil usaha sodako, anaknya ngajikan, istrinya dibimbing di dalam ridhonya Allah, ibadah sholatnya tidak kelewat, itu kan perbuatan amaliyah dunia, kerja, dagang. Tapi karena bagus niatnya dagang untuk membiayai anaknya yang lagi pesantren, niatnya dagang untuk sodako, nah itu min amalil akhirah, jadi amaliyah akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalakum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Maka ketahuilah sesungguhnya harta kamu, keluarga kamu jadi fitnah. Banyak yang melepaskan sholat, banyak yang tidak ngaji karena kesibukan kerja demi anak. Sampai tidak ngaji, sampai tidak berangkat ke masjid, sampai tidak sholat lantaran banyak kesibukan demi anak. Itu anak jadi fitnah. Atau karena keluarga banyak tuntutan, keluarga banyak keinginan, kita usaha bekerja keras sampai tidak ada waktu untuk melaksanakan sholat, sampai tidak ada waktu untuk berangkat ke majelis taklim. Kerja dan usahanya itu adalah demi karena tuntutan dari keluarga. Nah itu keluarga dan harta menjadi fitnah. Tapi apakah keluarga dan harta itu akan membawa orang ke dalam neraka jahanam? Tidak, kalau kita bisa membawanya. Tapi keluarga dan harta akan membawa ke dalam neraka jahanam kalau keluarga dan harta itu jadi fitnah. Tapi kalau dengan harta sebagiannya diinfakkan ke jalan agama, diinfakkan ke jalan ridho Allah, dan keluarga dibimbing ke dalam jalan ridhonya Allah, maka wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jadi terkadang kita bisa melihat orang yang sibuk dengan usahanya, kita tidak bisa memandang jelek terhadap orang tersebut. Lihat tujuan dan niatnya dulu. Kalau tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk sedekah, maka itu amalia bakal menjadi amalia akhirat. Tapi sebaliknya lagi, wakam dan banyak min amali yatasawwaru bisurati amalil akhirah. Ini mah kelihatannya sibuknya itu dengan sibuk akhirat nih. Berangkat ke pengajian, aktif dalam berbagai aktivitas keagamaan. Ada. Tapi summa yusiru, dia menjalankannya min amali dunia, karena tujuannya dunia, bisu'in niat, karena jelek niatnya. Aktif sote ke pengajian, kalau di pengajiannya ada duitnya. Ngaji kan itu ngaji, tapi tujuannya karena ngajinya ada duitnya.
aktif di dalam keagamaan. Kalau di dalam keagamaan itu ada hasilnya. Aktif nggak di dalam keagamaan? Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau tujuannya karena di situ ada hasilnya, ada duitnya, dan kalau yang tidak ada duitnya tinggalin saja. Kita cari yang ada duitnya. Itu adalah amalia, itu amalia akhirat. Ngaji, aktif, melaksanain kegiatan-kegiatan keagamaan, aktif. Karena bisuin niat, jelek niatnya, maka amalia itu adalah amalia hubu dunia. Jadi belum tentu yang sibuk usaha itu hubu dunia. Kalau ada harta yang disisihkan, kalau tidak meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, itu jadi akhirat. Tapi belum tentu juga orang yang rajin berangkat ke pengajiannya itu adalah amalia akhirat. Dan kalau niatnya di situ ada niat matre, tujuannya dunia mah, itu jadi amalia dunia. Itu maksudnya. Lalu apa yang harus sesungguhnya ketika kita melaksanakan pengajian, ketika kita melaksanakan ngaji, ketika kita tolabul ilmi? Kata Syekh Jarnuzi, wayan bagi dan penting ayam wiya berniat li muta'alim bagi orang yang hadirin, lagi kita yang lagi hadir, ditolabil ilmi dengan melaksanakan tolabul ilmi. Satu yang harus kita tanamkan adalah ridho Allah, mencari ridhonya Allah. Jadi berangkat pertama, tujuan yang ditanamkan untuk melaksanakan berangkat ke majelis taklim adalah mencari ridho Allah. Ada copet berhasil nyopetnya nih. Diizinkan nggak oleh Allah? Diizinkan. Bisa jadi berhasil karena dapat izin Allah. Tapi diridoan nggak oleh Allah? Nggak diridoan, karena Allah memberikan hukum-hukumnya. Jadi tidak semua yang diizinkan oleh Allah adalah diridhoi oleh Allah. Dan juga terkadang tidak semua yang diridhoi oleh Allah itu juga dapat izin dari Allah. Kadang-kadang misalnya contoh yang kecil, kita mau berangkat untuk sholat berjamaah, tiba-tiba di perjalanan kena musibah. Itu kan sholat berjamaah diridhoi oleh Allah, tapi kena musibah sampai tidak hadir di berjamaah. Atau kita berniat untuk melaksanakan tolabul ilmi, tiba-tiba ada urusan yang sangat urgent, yang sangat tidak bisa ditinggalkan lagi. Kan pengajian ridho Allah, tapi kita sampai tidak bisa duduk di majelis taklim tersebut, berarti itu belum tidak diizinkan oleh Allah, walaupun itu adalah ridhonya Allah. Tapi tetap daya ikhtiar kita untuk berangkat ngaji, yang pertama yang harus kita tanamkan adalah mencari ridhonya Allah. Yang kedua, wadarul akhirah. Kita harus yakin bahwasanya setiap manusia itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setelah kematian itu akan ada kehidupan setelah kematian. Dan semua agama memahami bahwa di dalam kehidupan setelah kematian itu adalah ada kehidupan yang kotor dan ada kehidupan yang bersih.
paham Islam. Kalau orang itu berbuat dosa, masuknya neraka. Kalau orang itu berbuatnya baik, masuknya surga. Itu paham Islam. Paham yang agama-agama yang lain juga garis besarnya seperti itu. Kalau di dunianya menanamkan kejelekan, akan baliklah ke tempat yang jelek. Dan kalau di dunianya menanamkan kebaikan, maka dia akan balik ke tempat yang baik. Yang jelas setelah kematian ini akan ada kehidupan yang kekal. Nah, tujuan kita ngaji yang kedua adalah untuk mencari kehidupan yang baik setelah kehidupan dunia ini. Untuk mencari di daerah akhirat yang baik setelah di kehidupan dunia ini. Itu tujuan yang kedua. Yakin nggak ada kehidupan setelah kematian ini? Kita yakin. Yakin nggak ada surga dan neraka? Kita yakin. Nah, tujuan ngaji yang harus ditanamkan itu adalah kita ingin, yang kedua adalah kita ingin meraih kehidupan yang enak di hari akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa izalatil jahali an nafsi wa an sairil jahali. Yang ketiga, apa sih tujuan berangkat ke pengajian? Apa sih tujuan thalabul ilmi? Sampai begitu jihadnya kita harus menyingkirkan berbagai keperluan yang secara pribadi, keperluan yang secara duniawi. Tujuan ngaji adalah yang ketiga, wa ijalatil jahali, mau membuang kebodohan, an nafsi, untuk diri pribadi, wa an sairil jahali, dan dan sesisanya berbagai kebodohan. Maksudnya ini, tujuan ngaji yang ketiga kita itu akan membuang kebodohan-kebodohan di dalam diri kita. Karena Syekh Abu Attahiyah di dalam Syarah Az-Zubatnya menjelaskan bahwasanya wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatul la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal tidak dengan ilmunya, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Maka kita berangkat ke pengajian ini ingin mendapatkan ilmu dan membuang kebodohan. Bodoh dalam berwudu, bodoh dalam sholat, bodoh dalam puasa, bodoh dalam berbagai ibadah, kita buang. Pertama untuk diri kita sendiri. Setelah diri kita sendiri tahu, maka kita pun berkewajiban untuk membuang kebodohan-kebodohan orang-orang yang di sekeliling kita. Kebodohan anak kita, kebodohan istri kita, kebodohan keluarga kita. Maka ada Al-Qur'an, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga diri kita sendiri. Setelah bisa menjaga diri kita sendiri dalam artian melaksanakan, mengamaliyahkan dengan ilmunya. Yang kedua, jaga ahli. Satu, ahli rumah. Siapa ahli rumah? Anak, istri, itu ahli rumah. Kedua, ahli RT. Siapa ahli RT? Tetangga dan selingkuh. Ketiga, ahli RW, lebih luas lagi ruang lingkupnya. Tapi yang menjadi patokannya, satu untuk diri sendiri, kedua untuk yang berada di sekeliling kita. Samina wa atokna, sekemampuan kita. Jadi tujuan ngaji yang ketiga itu adalah untuk membuang kebodohan. Kenapa? Kata Syekh Zarnun. Yang keempat, wal ihya'uddin,
untuk menghidupkan agama, bukan menghidupkan Bang Udin ya, untuk menghidupkan agama. Jadi tujuan berangkat ke majelis taklim itu untuk menghidupkan agama. Dengan kita rajin ke majelis taklim, lebih meningkat sholatnya, lebih meningkat ibadahnya, lebih meningkat memakmurkan masjidnya, lebih meningkat dalam bersodakohnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama kita berada di garis depan. Itu hasil dari banyak ngaji. Itu hasil dari berangkat ke majelis taklim. Kenapa? Karena itulah tujuannya. Nah, seandainya teman-teman dan saudara-saudara di sekelilingnya mulai ada kemunduran di dalam melaksanakan agama, maka tujuan ngaji yang keempat, yang kelima adalah wabqa al-Islam. Wa inna wabqa al-Islam, yang kelima untuk beristiqomah di dalam Islam. Istiqomah itu kalau kata orang pintar mah continue itu istiqomah. Jadi paham istiqomah itu bukan artinya menjalankan sesuatu tanpa udur, tapi orang yang beristiqomah itu adalah ketika menemukan udur mereka balik lagi ke dalam perbuatan istiqomah tersebut. Contoh, hari Senin sholat yang 5 waktu kita jalankan, hari Selasa sholat yang 5 waktu kita jalankan, giliran hari Kamis kita kelewat sewaktu, duhur lupa atau nggak sempat kita jalanin. Hari Jumat jangan sampai diliwat itu waktu duhur, jangan ngikutin hari Kamis, kembali lagi ke hari Rabu. Hari Sabtu kita sholat yang 5 waktu, hari Minggu asar kita kelewat nih. Nah, hari Senin jangan ngikutin hari Minggu, tapi ikutin hari Sabtu. Itu namanya istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan artinya tanpa putus-putusnya. Kodrat manusia kadang-kadang yajid wa yanqus, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Hari ini lagi hoki, besok kadang-kadang mundur. Tapi orang yang beristiqomah ketika bertemu dengan uzur, maka mereka kembali lagi. Nah, kenapa sebegitu pentingnya di dalam melaksanakan tolabul ilmi? Kenapa penting ngaji? Kenapa kita penting mendengarkan ceramah? Kenapa kita penting belajar Al-Quran, belajar sholat, belajar tata cara wudhu? Dengarkan kata Syekh Zarnuji. Fa inna baqa'al islami bil ilmi. Sesungguhnya akan kuatnya Islam itu dengan ilmu. Apabila agama ini dipegang dengan orang-orang yang tidak punya ilmunya, maka mereka tidak punya fondasi dasar untuk memecahkan berbagai furu'iyah atau berbagai hukum-hukum di dalam agama, maka agama akan jatuh ke dalam kefasikan. Maka oleh karena itu kita penting per saat per waktu, bahkan kalau kata Syekh Ibnu Malik, sehari aja kita tidak ada pasokan ilmu, itu harusnya kita itu merasa rugi. Sehari, hari ini kita nggak dapat ilmu nih, itu kata Syekh Ibnu Malik kita rugi. Nah, ada lagi kalau kata siapa, almarhum Buya Syakur, kita banyak bergaul dengan orang itu lagi mengurangi kepintaran. Maka setiap kita habis bergaul dengan orang,
senantiasa kita itu harus menyepi, karena ketika menyepi kita akan bertambah ilmu, kalau kata biasaku. Nah, yang selanjutnya ingat, wala yasihu al juhdi, tidak sah juhudnya. Apa juhud itu? Serius, tidak sah seriusnya menjadi orang rajin sholat, rajin ibadah, tidak sah katanya. Wa taqwa, dan juga tidak sah takwanya. Kita tidak akan menjadi orang yang takwa. Ma'al jahili, dibarengi dengan kebodohan. Jadi kita continue istiqomah, continue, tapi dibarengi kebodohan, tidak sah. Kita takwa kepada Allah, terus saja setiap hari Jumat khotib ittaqullah, sedangkan kita tidak mau ngaji, tidak rajin belajar, tidak ada pasokan ilmu ke dalam otak kita untuk melaksanakan ibadah. Bagaimana kita mau menjadi orang yang bertakwa? Dan kata Syekh Zarnuji, tidak sah takwanya seseorang kalau tidak dibarengi dengan ilmu. Maka rajinlah mencari ilmu. Dan ingat, ada sesuatu yang dianugerahkan ke dalam diri kita, dan anugerah itu menandakan kita itu lebih mulia dibanding makhluk yang lain. Kita lebih mulia daripada ayam, kita lebih mulia daripada kecoa. Apa itu? Akal dan pikiran. Nah, bapak-bapak pernah mendengar dari para kiai bagaimana orang yang tidak syukur. Yang tidak syukur berarti apa? Kebalikan dari syukur berarti kufur. Nah, dengan mencari ilmu, wa yanwi bihi asyukru ala nikmatil akli. Dengan sekarang berangkat ke majelis taklim, berangkat setiap 2 minggu sekali ke Riyadhus Shalihin, kita itu bersyukur terhadap nikmat akal. Bayangin kalau tidak ngaji-ngaji, setahun kita tidak ngaji, berarti kita termasuk orang yang kufur dari nikmat akal. Itu akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kamu pinter, jenius, dipakai apa kepintaran dan kejeniusan kamu? Saya dipakai ngecat togel, Pak. Wah, itu bahaya. Tapi kepintaran dan kejeniusan ilmu ini harus dipakai untuk mencari, mengkonsumsi ilmu-ilmu agama. Wasyihatil badani, dan sebagai bukti rasa syukur atas sehat badan kita. Atuh, kalau lagi badan sehat, berbagai kesibukan renggang, jangan pura-pura sakit. Kesibukan tidak begitu sibuk, jangan pura-pura sibuk. Kenapa? Karena kalau kita mempura-purakan seperti demikian, berarti kita tidak ada syukurnya terhadap sehat badan kita. Jadi ngaji berangkat ke majelis sekaligus sebagai pembuktian rasa syukur kita sehat. Dan kalau kita sakit, mah dimaklumin tidak ngaji juga. Maka ketika kita sehat, berangkat ngaji. Wala yanwi, awas, jangan kamu berangkat ke pengajian bihi dengan apa? Bi iqbalin nasi alaihi, untuk menundukkan manusia-manusia kepada diri kamu. Jangan berangkat tolabul ilmi, jangan berangkat ngaji supaya dihormatin orang-orang, supaya dianggap hebat oleh orang. Terus jangan berangkat ngaji wala istiqbali hikmatid dunya. Jangan pergi ngaji itu untuk mencari penghasilan dunia. Berangkat ke pengajian itu, berangkat majelis taklim itu bukan untuk usaha, bukan untuk nyari dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, urusan dunia antum a'lamu bi umurikum,
Urusan dunia kalian semua lebih tahu. Tukang dagang lebih tahu, tukang kuli lebih tahu, tukang apalah pekerjaan dunia mah Rasul sudah menyerahkan. Nih ini dunia, silahkan kamu pakai sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan bagian yang Allah berikan.